Siaran Air Hidup, hari Minggu tanggal 24 September tahun 2023. Bacaan kita diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian kitab suci ini, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, Sang Pencipta alam semesta, bahwa kami diberikan kepercayaan kehidupan untuk kami rawat, kami jaga, kami pelihara, dan kami upayakan menjadi lebih baik. Kami bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari kitab suci. Biarlah sungguh bagian kitab suci ini akan memberkati kami. Kami sungguh percaya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats diambil dari ayat yang ke-15 yang demikian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Amin. Judul renungan kita, Firman Tuhan Pedoman Hidupku. Untuk menuntun dan menata kehidupan umat, setiap warga jemaat diharapkan memiliki Alkitab yang dijadikan sebagai pedoman hidup. GKJW pernah merancangkan program sadar, satu Alkitab dalam keluarga. Pada tahun 80-an dengan harapan setiap keluarga GKJW minimal memiliki satu Alkitab dalam keluarga. Di era saat ini, GKJW mencanangkan program Gema, yaitu Gemar Membaca Alkitab, yang bertujuan agar setiap warga jemaat membaca, merenungkan, dan mampu memaknai hidup mereka dalam terang firman Tuhan. Maka alangkah indahnya dan sukacitanya jika kebiasaan untuk gemar membaca Alkitab menjadi gaya hidup warga GKJW. Bacaan firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Tuhan Yesus mengajarkan hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan yang mencari para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Disepakati upah para pekerja itu sedinar sehari. Maka tuan itu berkeliling mendapatkan para pekerja kebun anggurnya. Ada yang mulai bekerja pagi jam 5, jam 9, jam 12 dan jam 5 sore. Tiba saatnya menerima upah, baik mereka yang bekerja mulai pagi sampai sore hari, masing-masing menerima 1 dinar. Maka marah dan bersungut-sungutlah para pekerja yang bekerja lebih awal kepada sang tuan. Namun sang tuan mengatakan bahwa mereka telah sepakat nilai upah mereka bekerja sedinar sehari. Sang tuan bebas menggunakan haknya untuk memilih dan memberi upah pada para pekerjanya. Di akhir perumpamaannya, Tuhan Yesus mengatakan, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ayat ke-16. Saudaraku, dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan telah Tuhan berikan kepada semua orang yang dipilihnya. Tuhan memilih kita agar tetap setia melakukan tugas dan pelayanan kita semaksimal mungkin. Di bulan kitab suci saat ini, marilah kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Oleh firman-Nya yang ada dalam Alkitab, kita akan tahu janji-janji Tuhan kepada kita. Kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam menyikapi hidup. Kita semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam menjalani tantangan dan pergumulan hidup. Terlebih melalui firman-Nya, arah dan tujuan hidup kita menjadi jelas, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya.
Kiranya firman Tuhan selalu menjadi pedoman hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami, sehingga kami diteguhkan dan dikuatkan dalam menjalani tantangan dan pergumulan hidup kami. Dan biarlah